Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang keutamaan hari Ashura yang terdapat pada kitab Irsyadul Ibad. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, bila kamu berpuasa sunnah setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram, sebab ia merupakan bulan Allah. Pada hari itu Allah telah menerima taubat suatu kaum dan akan menerima taubat kaum yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata fawajada al-yahuda siyama yaumi Ashura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumuhu faqala hadha yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumuhu. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fanahnu nasumu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisawmi. Rawahu Syaikhan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah lantas menjumpai orang-orang Yahudi lagi menjalankan puasa pada hari Ashura. Rasul bersabda kepada mereka, hari apakah ini yang kamu sama melakukan puasa? Hari apakah ini yang kamu semua melakukan puasa? Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung, di mana Allah telah menyelamatkan pada Nabi Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lantas Nabi Musa berpuasa pada hari itu untuk menyatakan rasa syukur pada Allah. Oleh karena itu kami berpuasa. Lantas Rasul bersabda, kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kamu. Lantas Rasul berpuasa dan memerintah sahabatnya agar berpuasa pula.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qatadah radhiyallahu anhu pernah bilang, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Ashura, lalu bersabda, iya, maksudnya puasa pada hari Ashura bisa menghapus dosa tahun lalu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumut tasi'a wal 'ashira wa la tashabbahu bil yahudi. Rawahul Baihaqi. Berpuasalah pada tanggal 9 dan ke-10 bulan Muharram, dan jangan menyamai puasa orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebagian ulama yang dahulu pernah dilihat dalam mimpi, lantas ditanyai tentang keadaannya, lalu dia menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku selama 60 tahun lantaran puasa Ashura. Al-Yafi'i dan An-Nasiri. Al-Yafi'i dan An-Nasiri dalam kitab Al-'Idhah menerangkan hal yang lebih mengagumkan lagi, yaitu yang berpuasa pada hari Ashura bukan saja manusia, akan tetapi binatang buas dan binatang yang melata pun juga turut berpuasa. Fatah bin Syuhruf berkata, pada tiap hari aku memberi makan roti pada semut, lantas pada hari Ashura tidak mau memakannya. Abu Musa al-Madini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Ashura, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Dan barang siapa yang bersedekah pada hari itu, maka sama dengan pahala sedekah setahun. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memperbanyak perbelanjaan untuk keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memperluas rezekinya selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Sufyan bin Uyainah berkata, kami pernah mencoba melaksanakan pengertian hadis itu, ternyata benar-benar terbukti selama 50 atau 60 tahun. Ada sebuah cerita. Ali Yafi'i pernah menceritakan bahwa di kota Ar-Ray ada seorang hakim yang kaya raya. Lantas pada hari Ashura ada seorang miskin datang kepadanya, lalu berkata, semoga Allah memberikan kehormatan kepada hakim. Aku seorang fakir yang mempunyai keluarga banyak. Aku datang kepadamu untuk minta pertolongan
atas berkah hari yang mulia ini. Hendaklah kamu memberikan 8 kilo roti dan 4 kilo daging dan uang 2 dirham. Lantas hakim menjanjikannya nanti pada waktu zuhur akan diberinya. Setelah orang miskin itu datang pada waktu yang dijanjikan, ternyata hakim menangguhkan lagi sampai waktu asar. Ketika waktu asar telah tiba, ternyata janji itu tidak dilaksanakan oleh hakim. Akhirnya si miskin itu pergi dengan hati yang tersayat, seolah teriris dengan sembilu. Lalu dia berjalan-jalan bertemu dengan seorang yang beragama Nasrani yang duduk di muka pintu rumahnya. Lalu si miskin berkata, dengan kehormatan hari ini, yaitu hari Asyura, berilah kami sesuatu. Berilah kami sesuatu. Lalu seorang Nasrani bilang, ada apa hari ini? Lalu si miskin menceritakan tentang sifat keistimewaannya. Lalu orang Nasrani itu mengatakan, sebutkan kebutuhanmu. Sungguh aku telah bersumpah dengan keagungan hari ini. Si miskin itu menerangkan kebutuhannya kepada roti, daging dan 2 dirham. Orang Nasrani itu memberinya 10 gantang gandum, daging dan 20 dirham dan berkata, ini untukmu dan untuk keluargamu. Aku memberimu tiap bulan untuk menghormati keagungan hari ini. Lalu si miskin itu pergi ke rumahnya. Ketika malam telah tiba dan hakim sudah mulai tidur, dia bermimpi seolah-olah ada orang yang berkata, lihatlah ke atas. Dia melihatnya, tahu-tahu ada istana yang batu merahnya dari emas dan perak. Istana lagi dari yakut yang merah, di mana daerah luar bisa terlihat dari bagian dalamnya. Lantas hakim itu bilang, wahai Tuhanku, untuk siapakah 2 istana yang megah ini? Tuhan berfirman, 2 istana itu akan menjadi milikmu seandainya kau mau memenuhi kebutuhan seorang fakir yang minta padamu. Ketika kamu enggan memberinya, maka 2 istana ini dimiliki oleh seorang Kristen. Lalu hakim itu pun tersentak bangun dengan keadaan takut. Dia senantiasa meratapi nasibnya yang malang. Ketika waktu pagi telah tiba, dia pergi ke rumah Nasrani, lalu berkata, kebaikan apakah yang kamu lakukan kemarin? Lalu si Kristen itu menjawab, bagaimana kamu tahu tentang hal itu? Lalu si hakim itu menerangkan tentang mimpi yang dialaminya. Kemudian berkata, sekarang jualah kepadaku kebaikan yang kamu lakukan kepada si miskin itu dengan harga 100.000. Si Kristen itu bilang, setiap amal perbuatan yang diterima di sisi Allah adalah mahal harganya. Aku tidak akan menjualnya dengan seluruh isi bumi ini.
Hakim itu berkata, apakah kamu tidak mau memberikan 2 istana itu? Kamu bukan seorang yang muslim. Lalu si Kristen itu memotong ikat pinggangnya yang menjadi tanda pemeluk Kristen pada waktu dahulu dan membaca 2 kalimat syahadat dan menyatakan bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Dan ada cerita lagi, di Mesir ada seorang pedagang kurma yang kaya raya bernama Atiyah bin Khalaf. Kemudian karena beberapa hal lantas menjadi kere atau bangkrut. Tidak ada lagi yang dimilikinya kecuali satu pakaian yang menutupi auratnya. Ketika hari Asyura datang, lantas melakukan salat subuh di Masjid Jami Amr bin As. Kebiasaan masjid ini tidak memperkenankan orang wanita untuk mengikuti jamaah masuk ke masjid itu kecuali pada hari Asyura untuk sekedar berdoa di dalamnya. Lantas Atiyah bin Khalaf berdiri sambil berdoa bersama orang banyak. Dia juga jauh dari orang-orang perempuan. Lantas ada seorang wanita bersama anak-anaknya datang kepada Atiyah seraya berkata, dengan nama Allah, aku minta padamu agar dapat memecahkan apa yang saya hadapi dan kamu berikan sesuatu untuk kebutuhan makanan anak-anakku. Ayah mereka juga sudah meninggal dunia, tidak meninggalkan sesuatu padanya. Aku adalah Syarifah. Aku tidak mempunyai pandangan orang yang aku tuju untuk minta bantuan. Aku tidak keluar pada hari ini kecuali lantaran ada kebutuhan yang penting di mana aku harus mencemarkan wajahku. Rasanya hilang maluku. Lalu lelaki itu berkata di hatinya, aku kini tidak mempunyai sesuatu kecuali bajuku. Bila aku tanggalkan dan kuberikan, maka tubuhku akan terbuka. Bila aku tolak wanita yang miskin ini, maka alasan apakah yang ku ketengahkan kepada Rasulullah? Lalu lelaki itu bilang, pergilah bersamaku sehingga aku bisa memberimu sesuatu. Lantas perempuan itu pun mengikutinya sehingga sampai di muka rumahnya. Lalu disuruhnya berhenti di muka pintu. Lelaki itu pun masuk ke rumah dan menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Lantas memakai sarung yang sudah lusuh, lalu diberikan pakaian itu kepada perempuan yang sedang menantinya di muka pintu. Lantas perempuan itu berkata, semoga Allah memberikan pakaian padamu dari pakaian surga dan kamu tidak membutuhkan sesuatu pada orang lain selama hidupmu. Rupanya lelaki itu gembira atas ucapan perempuan tersebut. Lalu ditutup pintunya dan terus duduk berzikir pada Allah sampai malam, lalu tertidur.
akhirnya bermimpi melihat bidadari yang tidak pernah dilihat di dunia, berwajah cantik, di tangannya memegang apel yang berbau harum, memenuhi langit dan bumi. Lalu dipecahnya, lalu keluar dari apel itu pakaian yang bagus sekali. Rupanya dari surga pakaian itu diproduksikan. Harganya tidak bisa disamakan dengan dunia dan seisinya. Lantas lelaki itu mengenakan pakaian itu, dan bidadari yang di mukanya itu duduk di pangkuannya. Lelaki itu berkata, "Siapakah kamu ini?" Bidadari itu menjawab, "Aku adalah Asyura, istrimu di surga." Lantas lelaki itu bertanya, "Dengan amal perbuatan apakah aku sehingga bisa memperoleh kemuliaan yang sedemikian ini?" Bidadari itu menjawab, "Dengan doa seorang janda yang miskin yang telah kamu beri kemarin." Lelaki itu pun tersentak bangun dengan keadaan gembira, dan di rumahnya juga masih semerbak bau harum. Lantas dia berwudu dan melakukan salat 2 rakaat untuk menyatakan syukur pada Allah. Kemudian memandang ke atas seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, bila tidurku ini benar dan bidadari itu sebagai istriku di surga, maka matikanlah aku untuk bertemu denganmu." Akhirnya dia belum selesai berdoa, Allah sudah merenggut rohnya. Ketahuilah apa yang dilakukan oleh banyak orang pada hari Asyura, seperti mandi besar, mengenakan pakaian yang baru, bercelak mata, memakai harum-haruman, mengenakan pacar, memasak makanan, lantas dicampur dengan biji-bijian, melakukan salat beberapa rakaat, dan lain-lain, adalah bid'ah yang tercela. Yang afdal meninggalkan perbuatan semacam itu, sebab Rasul sendiri, para sahabatnya, dan Imam 4 pun tidak melakukan sedemikian. Bila ada hadis yang menerangkan sedemikian, maka bisa dikatakan palsu dan kebohongan terhadap Rasul. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat untuk menghidupkan lampu-lampu pada malam tertentu dalam 1 tahun adalah bid'ah yang mungkar. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Demikianlah keterangan tentang keutamaan hari Asyura. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.